Di sebuah zaman ketika perjalanan menuju tanah suci adalah pertaruhan nyawa, bukan sekadar agenda liburan yang nyaman. Hiduplah seorang lelaki agung yang namanya harum di langit. Namun, ia sendiri selalu merendah di bumi. Namanya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, dan seorang zahid yang sangat dihormati. Namun, di balik seluruh gelar keilmuannya, ada satu kisah abadi yang membuat namanya dikenang, bukan karena tumpukan kitabnya, melainkan karena dalamnya lautan hatinya. Ini adalah kisah tentang haji yang ia batalkan demi menolong seorang janda yang hampir mati kelaparan. Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama yang tidak hanya pandai berbicara. Ia hidup di abad kedua Hijriyah, tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu. Sejak usia muda, seluruh hidupnya ia baktikan untuk menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri lainnya. Ribuan hadis tersimpan kokoh dalam ingatannya. Ia duduk di majelis para ulama besar. Setiap kata-katanya didengar dan dicatat oleh murid-muridnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya begitu istimewa. Ilmunya tidak pernah berhenti di kepala, tapi selalu turun hingga ke kedua kakinya, menggerakkannya untuk beramal. Ia bukan tipe ulama yang hanya pandai menasihati dari atas mimbar yang tinggi. Hidupnya sederhana. Ia bekerja, berdagang, dan dari hasil jerih payahnya, ia menafkahi orang-orang lain yang membutuhkan. Baginya, ilmu tanpa amal adalah sebuah kehampaan yang tak berarti. Pada suatu tahun, Abdullah bin Mubarak berniat untuk melaksanakan ibadah haji sunnah. Dengan sabar, ia menabung dari hasil usahanya sendiri. Setiap keping dirham yang ia kumpulkan, ia niatkan semati mata untuk perjalanan suci itu. Perjalanan haji di masanya bukanlah perjalanan singkat yang nyaman seperti sekarang. Itu adalah perjalanan berbulan-bulan melintasi padang pasir yang ganas, menghadapi panas yang membakar kulit, menahan lapar, dan terkadang berhadapan langsung dengan bahaya perampok di jalanan. Namun, hatinya ikhlas, karena baginya haji adalah panggilan cinta dari Sang Pencipta. Ketika hari keberangkatan yang dinanti-nanti itu tiba, ia berpamitan kepada keluarga dan sahabatnya. Ia membawa bekal secukupnya, tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Semuanya telah ia atur dengan sangat cermat. Dengan hati yang penuh harap, ia pun berangkat bersama rombongan kafilah menuju Makkah. Malam itu mengubah segalanya. Dalam perjalanan panjang itu, rombongan Abdullah singgah di sebuah perkampungan kecil untuk beristirahat. Malam mulai turun, membawa angin dingin yang menyusup hingga ke tulang. Api unggun mulai dinyalakan untuk menghangatkan badan. Saat itulah Abdullah bin Mubarak melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti seketika. Di sudut kampung yang gelap, ia melihat seorang perempuan, wajahnya pucat pasi, pakaiannya lusuh dan compang-camping. Perempuan itu tampak sedang memungut sesuatu dari tumpukan sampah. Ketika Abdullah memperhatikannya lebih dekat, hatinya teriris. Perempuan itu memungut bangkai seekor burung. Pemandangan itu begitu janggal dan menyayat hati. Abdullah pun tertegun. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia mendekati perempuan itu. Dengan suara yang lembut agar tidak membuatnya terkejut, Abdullah bertanya, "Wahai ibu, maaf, apa yang sedang engkau lakukan dengan bangkai itu?" Perempuan itu tersentak kaget. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam, malu, lalu dengan suara yang lirih dan hampir tak terdengar, ia menjawab, Ini untuk anak-anakku. Sudah 3 hari, kami tidak makan apapun." Abdullah merasakan dadanya begitu sesak, seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Ia menoleh ke arah sebuah rumah kecil yang reot di belakang perempuan itu. Di dalamnya, ia bisa melihat beberapa anak kecil yang kurus kering. Tubuh mereka lemah, mata mereka kosong menatap tanpa harapan. Tak ada tangisan, tak ada jeritan, hanya ada kelaparan yang diam.
yang justru jauh lebih memekakan telinga daripada suara tangisan manapun. Perempuan itu melanjutkan ceritanya dengan suara yang bergetar menahan tangis. Ayah mereka telah wafat beberapa waktu lalu. Aku tidak memiliki apa-apa lagi untuk memberi mereka makan. Aku tahu, wahai Tuan, bangkai ini haram, tapi demi Allah, apalagi yang bisa kami makan? Kalimat terakhir itu menghantam hati Abdullah bin Mubarak lebih keras daripada badai pasir terganas sekalipun. Seketika ia dihadapkan pada sebuah pertarungan batin yang luar biasa. Di satu sisi, ia adalah seorang hamba yang telah mempersiapkan diri dengan begitu matang untuk menunaikan ibadah haji. Ia sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan seluruh hartanya yang ia kumpulkan dengan susah payah. Haji sunnah adalah ibadah agung yang pahalanya luar biasa. Namun di sisi lain, tepat di hadapannya, ada beberapa nyawa manusia yang hampir padam karena kelaparan. Ia menundukkan kepalanya, terdiam untuk waktu yang lama. Dalam hatinya, terjadi pergulatan yang begitu dahsyat. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sedang dalam perjalanan menuju Baitullah, rumah Allah. Tapi di hadapanku ini ada hamba-hamba Allah yang sedang kelaparan." Ia tahu satu hal dengan pasti. Allah tidak butuh hajinya. Allah Maha Kaya dan tidak kekurangan pujian dari hambanya. Namun, anak-anak yatim itu, mereka butuh makan malam ini juga. Maka, lahirlah sebuah keputusan yang tidak banyak orang sanggup melakukannya. Abdullah bin Mubarak segera mengambil kantong bekalnya. Ia mengeluarkan seluruh uang yang telah ia siapkan untuk biaya perjalanan hajinya. Ia menghitungnya, lalu tanpa ragu sedikit pun, ia menyerahkan seluruhnya kepada perempuan itu. Bukan hanya sebagian, bukan sisa bekalnya, tapi semuanya. Dengan mata yang berkakak-kokak, ia berkata, "Ambillah semua ini, wahai ibu, gunakanlah untuk membeli makanan untukmu dan anak-anakmu untuk menyambung hidup. Ini lebih utama bagimu daripada hajiku." Perempuan itu terperangah, lalu menangis terseduh-seduh. Ia tak mampu berkata apa-apa. Anak-anaknya yang tadinya lesu, kini memandang dengan tatapan tak percaya. Lalu, Abdullah bin Mubarak membalikkan badannya. Ia tidak melanjutkan perjalanan hajinya. Ia memutuskan untuk pulang ke kotanya. Bayangkan posisi Abdullah bin Mubarak saat itu. Seorang ulama besar yang sangat dihormati. Niatnya untuk berhaji sudah diketahui oleh banyak orang. Namun kini ia pulang tanpa melanjutkan perjalanannya, tanpa gelar haji. Ia tahu pasti akan ada banyak pertanyaan. Pasti akan ada orang-orang yang mencibir atau tidak paham dengan keputusannya. Tapi hatinya luar biasa tenang. Karena ia tahu ia tidak sedang mengikuti hawa nafsunya. Ia sedang mengikuti bisikan rahmat dari Tuhannya. Beberapa waktu berlalu, musim haji telah usai. Para jamaah haji mulai kembali dari Makkah ke kota mereka masing-masing. Mereka saling bercerita tentang indahnya pengalaman tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Suatu malam, Abdullah bin Mubarak tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi sebuah mimpi yang sangat menakjubkan. Ia melihat malaikat turun dari langit. Salah satu malaikat itu berkata kepadanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, ketahuilah, Allah telah menerima haji seluruh jamaah pada tahun ini. Semua itu berkat perbuatanmu, dan Allah telah mencatat untukmu pahala haji yang sempurna, bahkan berlipat ganda." Abdullah terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdebar kencang, air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ia sadar, ia tidak pernah membatalkan hajinya. Ternyata Allah sendirilah yang menggantikannya dengan cara yang tak pernah ia duga. Keesokan harinya, sebuah kenyataan menguatkan mimpi itu. Ketika para jamaah haji yang baru tiba di kotanya bertemu dengannya, mereka langsung menyapanya dengan gembira. "Wahai Abdullah, semoga Allah menerima hajimu. Selamat hajimu mabrur." Abdullah terkejut. Ia berkata dengan bingung,
Tapi aku tidak jadi berangkat haji tahun ini. Mereka semua menjawab serempak, seolah tak percaya dengan perkataan Abdullah. Tidak mungkin, demi Allah, kami semua melihatmu di Arafah. Kami melihatmu sedang tawaf di Ka'bah. Kami bahkan melihatmu sedang berdoa bersama kami di berbagai tempat suci. Mendengar itu, tangis Abdullah bin Mubarak pecah seketika. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena haru yang luar biasa. Ia sadar sepenuhnya Allah telah mengangkat amal kecilnya yang ikhlas itu menjadi sebuah ibadah agung yang disaksikan oleh para malaikat dan jamaah haji lainnya. Kisah ini memberikan kita pelajaran besar yang seringkali kita lupakan. Kisah ini bukan tentang meremehkan ibadah haji, sama sekali bukan. Kisah ini adalah tentang prioritas hati, bahwa ibadah ritual tanpa diiringi kepedulian sosial akan terasa kering dan hampa. Kesalehan yang sejati tidak pernah egois, dan Allah jauh lebih mencintai seorang hamba yang menyelamatkan kehidupan daripada sekadar ritual yang megah namun kosong makna. Abdullah bin Mubarak mengajarkan kita bahwa menolong sesama manusia adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah kita kepada Allah hari ini. Kita hidup di zaman yang sibuk dengan simbol-simbol kesalehan. Kita bangga dengan status ibadah kita yang kita tampilkan. Kita sibuk mengejar pujian dan pengakuan dari manusia. Terkadang kita lupa untuk melihat sekeliling kita. Padahal mungkin hanya beberapa langkah dari rumah kita ada janda yang kelaparan seperti dalam kisah ini. Ada anak yatim yang terabaikan pendidikannya. Ada tetangga yang menahan lapar di balik senyuman palsunya. Dan Allah Maha melihat semua itu. Abdullah bin Mubarak tidak memilih antara Allah dan manusia. Ia memilih Allah melalui pertolongan kepada manusia. Karena ia sangat paham satu hal. Allah tidak membutuhkan amal kita, tapi manusia di sekitar kita sangat membutuhkan kasih sayang kita. Pada akhirnya, Abdullah bin Mubarak tidak dikenang karena pakaian ihram atau gelar hajinya. Ia dikenang sepanjang masa karena sebuah keputusan sunyi yang ia ambil di sudut gelap sebuah perkampungan. Sebuah keputusan yang mungkin tidak viral di zamannya, sebuah keputusan yang tidak dipuji oleh manusia pada awalnya. Namun, keputusan itu telah mengguncang arsy dan membuat langit bergetar. Ia mengajarkan kita bahwa hati yang hidup jauh lebih berharga daripada ritual yang kosong. Bahwa keikhlasan mampu mengalahkan segala formalitas. Dan bahwa kasih sayang kepada sesama adalah jalan pintas yang bisa mengantarkan kita ke derajat tertinggi di sisi Allah. Mungkin ketika kita merasa amal kita begitu kecil dan tak berarti, Allah sebenarnya sedang menunggu satu keputusan sederhana dari kita. Memilih untuk menolong atau memilih untuk berpaling. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai